Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ananda Nazila Ivana Putri dengan NIM 2110127220030 selaku ketua dari kelompok 4 Michelangelo. Perkenalkan, nama saya Karima Anissa dengan NIM 2110127220029. Perkenalkan, nama saya Fahru Haji, NIM 211011272100033. Perkenalkan, nama saya Rati Septiana dengan NIM 2110273200002. Perkenalkan, nama saya Pautida Hernawati, NIM 2110127220028. Perkenalkan, nama saya Anasai dengan NIM 211101272100018. Pada kesempatan kali ini, saya beserta teman-teman saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Program Kebutuhan Khusus bagi Anak dengan Spektrum Autis. Materi kami pada kali ini memiliki outline sebagai berikut. Pertama, pengembangan interaksi sosial anak dengan spektrum autis. Yang kedua, pengembangan komunikasi anak dengan spektrum autis. Dan yang ketiga, pengembangan perilaku anak dengan spektrum autis. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan serahkan materi pertama kepada teman saya. Di sini saya membawakan materi apa itu perkembangan interaksi sosial anak dengan spektrum autis. Berikut definisi interaksi sosial anak dengan spektrum autis. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dimensi yang dilakukan oleh individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Saya di sini akan menjelaskan 4 faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial menurut Mariyati dan Suryati. 1. Imitasi, yaitu meniru tindakan orang yang dimulai sejak bayi. 2. Sugesti, yaitu suatu proses di mana seorang individu menerima suatu cara, penglihatan atau pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Misalnya, seorang siswa tidak masuk sekolah karena menuruti ajakan temannya untuk bermain. 3. Identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan untuk mempersamakan dirinya dengan orang lain. Prosesnya dapat berlangsung dengan sendirinya secara sadar atau sengaja, karena seseorang memerlukan contoh-contoh ideal di dalam kehidupannya. 4. Simpati. Pengembangan komunikasi anak dengan spektrum autis. Anak autis termasuk dalam kategori anak disabilitas mengalami hambatan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, dikarenakan adanya gangguan spektrum autisme atau autisme spectrum disorder yang merupakan gangguan perkembangan dalam pertumbuhan. Anak autis mengalami keterlambatan kemampuan bicara di usia dini, umumnya berbicara dengan baik di usia 8 tahun. Anak autis cenderung memiliki pola komunikasi yang unik dan banyak penderita anak autis sangat sulit untuk berinteraksi dengan orang lain dan membangun pertemanan. Ini karena mereka mengalami kesulitan dalam mengenali dan memahami pikiran serta perasaan orang lain. Materi selanjutnya yaitu tentang pengembangan perilaku anak dengan spektrum autis. Sebelumnya, pengertian perilaku menurut Handoyo tahun 2003 adalah segala tingkah laku seorang individu baik kecil maupun besar yang dapat dilihat, didengar dan dirasakan oleh indera perasa di kulit dan bukan yang dirasakan di hati oleh orang lain atau diri sendiri. Perilaku meliputi gerakan-gerakan atau aksi-aksi baik berupa gerakan yang beraturan atau tidak beraturan, sengaja ataupun tidak sengaja, berguna ataupun tidak berguna, dan berbicara atau suara. Kalau perilaku anak berkebutuhan khusus dengan gangguan autisme dalam kesehariannya berbeda satu sama lain. Meskipun gangguan mereka sama, secara keseluruhan perilaku mereka menampakkan gangguan autisme yang tergolong ringan sampai kategori berat. Autisme ringan menunjukkan perilaku yang berkekurangan atau deficient, ditunjukkan dengan equalalia atau pengulangan kata, sedangkan yang tergolong kategori berat juga lebih menunjukkan perilaku yang berlebihan atau eksesif, seperti mengamuk, menjambak, bahkan berteriak. Pada dasarnya, perilaku anak autis sangatlah abstrak karena mereka sulit sekali untuk mengontrol emosi mereka sendiri, sehingga tidak heran apabila anak autis seringkali tantrum, menjambak, berteriak, dan perilaku lainnya yang seringkali muncul tiba-tiba.
sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi saya, yaitu autis mencakup 3 hal, yaitu gangguan dalam interaksi sosial yang bersifat timbal balik, gangguan dalam komunikasi, dan gangguan pada pola yang dipertahankan dan diulang. Anak autis dapat belajar secara mengembangkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi dan mengembangkan kemampuan interaksi sosial, yaitu berkomunikasi baik secara verbal dan non verbal dengan teman seusia.